Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang pembelajaran membaca dan menulis. Lalu saya akan membacakan susunan materi kali ini. Yang pertama yaitu ada pengertian membaca, yang kedua ada manfaat membaca, yang ketiga ada tujuan membaca. Baik, yang pertama di sini ada pengertian membaca. Membaca adalah kegiatan meresepsi, menganalisis yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulisan. Kegiatan membaca juga dapat membantu memecahkan masalah, dapat memperkuat suatu keyakinan pembaca sebagai suatu pelatihan memberi pengalaman estetis, meningkatkan prestasi, memperluas pengetahuan, dan sebagainya. Maka dapat kita simpulkan membaca adalah suatu interaksi memahami lambang bahasa melalui berbagai strategi untuk memahami makna dari yang tertulis, melibatkan aktivitas visual berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Baik, selanjutnya yang kedua ini ada manfaat membaca. Manfaat membaca ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, membaca dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan diri yang berpadu dengan kerendahan hati. Lalu yang kedua, manfaat membaca ini dapat memberikan pencerahan baru pada pemikiran. Yang ketiga, membaca dapat membuka wawasan baru. Dan manfaat membaca yang keempat atau yang terakhir, membaca dapat membuat seseorang menjadi seseorang yang mandiri dalam mencari pengetahuan. Nah, yang ketiga ini ada tujuan membaca. Tujuan utama membaca adalah untuk dapat menjadi cara atau alat untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kenapa tujuan membaca ini adalah untuk sebagai memecahkan masalah? Karena ketika kita membaca, kita akan banyak memperoleh ilmu yang sebelumnya belum kita ketahui. Dari membaca ini juga dapat menghindarkan kita dari kesulitan, ketakutan, ataupun penyakit tertentu. Jadi dapat kita simpulkan tujuan membaca ini adalah untuk dapat menambah nilai dan pengetahuan. Nah, ketika kita memiliki pengetahuan atau nilai lebih, maka kita tidak akan mudah untuk terpengaruh. Dan untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Wapik Pihi Mayatilah. Kepada saudari Wapik, dipersilakan. Oke, baik. Materi selanjutnya ini ada proses membaca. Nah, proses membaca ini harus diperhatikan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ini terdiri dari 3. Yang pertama ini ada kegiatan prabaca. Nah, kegiatan prabaca ini dimaksudkan untuk menggugah perilaku siswa dalam menyelesaikan masalah dan memotivasi penelaahan materi bacaan. Nah, kegiatan prabaca ini terdiri dari 5. Yang pertama ini ada gambaran awal. Lalu yang kedua ini ada petunjuk untuk melakukan antisipasi. Lalu yang ketiga ini ada pemetaan semantik. Lalu yang keempat ini ada menulis sebelum membaca. Dan yang terakhir ini drama atau simulasi. Lalu langkah yang kedua ini ada kegiatan saat baca. Nah, kegiatan saat baca ini menurut Novi tahun 2009, kegiatan inti baca ada beberapa strategi membaca yang dapat meningkatkan pemahaman membaca siswa. Strategi yang dimaksud ini terdiri dari 3. Yang pertama ini ada strategi metakognitif. Nah, strategi metakognitif ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang atas penggunaan intelektual otaknya dan usaha sadarnya dalam mengontrol penggunaan kemampuan tersebut. Nah,
Dalam hal ini, orang yang menerapkan strategi metakognitif akan memilih teknik membaca sesuai dengan tugas membacanya. Nah, yang kedua ini ada closer procedure. Nah, closer procedure ini digunakan juga untuk meningkatkan pemahaman dengan cara menghilangkan sejumlah informasi dalam bacaan dan siswa diminta untuk mengisinya. Lalu yang ketiga ini ada pertanyaan pemandu. Nah, pertanyaan pemandu ini sering digunakan untuk meningkatkan pemahaman membaca siswa. Dalam hal ini, siswa dilatih untuk mengingat fakta dengan cara mengubah fakta menjadi sebuah pertanyaan, misalkan mengapa. Oke, lalu langkah yang ketiga ini ada kegiatan pasca baca. Nah, kegiatan pasca baca ini digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skemata yang telah dimilikinya, sehingga diperoleh tingkat pemahamannya yang lebih tinggi. Nah, materi selanjutnya ini ada pengertian menulis. Menulis adalah mengekspresikan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi secara tertulis gagasan ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Nah, menulis juga dapat diartikan sebagai kegiatan merangkai huruf menjadi kata atau kalimat untuk disampaikan kepada orang lain sehingga orang lain dapat memahaminya. Nah, dalam hal ini terjadinya komunikasi antara penulis dan pembaca dengan baik. Lalu materi selanjutnya ada manfaat menulis. Nah, menulis juga di sini memiliki manfaat yang sangat banyak. Terdiri dari 8. Di antaranya ini ada yang pertama, kemampuan nalar akan terasa. Karena ketika menulis, seseorang harus menyusun fakta-fakta yang harus disajikan. Lalu yang kedua ini ada melatih memperluas wawasannya. Karena dalam menulis pastilah seseorang harus mencari informasi yang akurat untuk ditulisnya. Lalu yang ketiga ini ada menganalisa sebuah masalah. Dan yang keempat aktif dalam berpikir. Lalu yang kelima ini mengetahui potensi pengetahuan bahasaannya. Nah, selanjutnya ada tujuan menulis. Nah, untuk tujuan menulis ini, kita kan menulis harus punya tujuan ya, untuk mengarahkan tulisan kita tuh maunya seperti apa. Nah, di mana menulis itu tujuannya yang pertama adalah dapat menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data, maupun peristiwa. Nah, biasanya untuk tujuan yang pertama ini, contohnya seperti kita menulis skripsi, artikel, dan makalah. Nah, ini termasuk ke dalam tujuannya menginformasikan segala sesuatu. Nah, biar nanti orang lain itu bisa mendapatkan pengetahuan dari kita, bisa mendapatkan pencerahan dari tulisan kita. Terus berikutnya yaitu tujuan yang kedua adalah membujuk. Nah, biasanya di sini untuk membujuk itu melalui tulisan seseorang penulis, mengharapkan pula pembaca dapat menentukan sikap, apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakannya. Contohnya seperti kita menulis iklan dan menulis poster. Biasanya di dalam menulis iklan itu kita membujuk seseorang nih agar orang lain itu bisa membeli produk kita, bisa yakin terhadap tulisan kita. Nah, ini contohnya seperti itu ya, menulis iklan. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah menghibur. Nah, menghibur ini tulisan-tulisan atau bacaan ringan yang kaya dengan anekdot, cerita, dan pengalaman lucu yang bisa pula menjadi bacaan penghibur lara. Nah, contohnya seperti kita menulis cerpen, menulis dongeng. Nah, itu kan sifatnya seperti menghibur atau bacaan-bacaan ringan, tidak berat. Nah, menulis komik pun ini termasuk ke dalam tujuan menghibur.
Berikutnya tujuan yang keempat adalah mendidik. Nah, mendidik ini artinya adalah melalui membaca hasil tulisan wawasan pengetahuan seseorang akan terus bertambah. Nah, kecerdasan terus diasah, terus yang pada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. Contohnya seperti menulis bahan ajar. Nah, menulis bahan ajar ini kan dengan kita menulis bahan ajar dan bahan ajar kita dibaca oleh seseorang atau dibaca oleh murid kita, maka orang yang membaca tulisan kita akan mendapat wawasan dan pengetahuan dari kita. Nah, selanjutnya ada proses menulis. Nah, proses menulis ini ada 3, yaitu pra-menulis, saat menulis, dan pasca menulis. Nah, yang pertama yaitu ada pra-menulis. Pra-menulis ini mempunyai aktivitasnya dalam tahap menulis topik, memikirkan tujuan bentuk dan audiens, memanfaatkan dan mengorganisir gagasan-gagasan. Nah, jadi di tahap pra-menulis ini di mana sifatnya itu terencana. Nah, siswa dan guru itu ya harus berdiskusi. Nah, topik apa sih ini yang akan kita bahas? Jadi kita akan menulis tentang apa nih? Nah, diusahakan di bagian ini guru dan siswa itu harus banyak berkomunikasi, banyak melakukan tanya jawab, dan hal ini fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu adalah untuk memilih topik. Nah, kira-kira minat siswa itu lebih minatnya nulis di topik yang mana? Nah, jangan sampai nanti guru itu memilih topik secara sepihak. Nah, berikutnya ada tahap yang kedua. Nah, setelah nanti memilih topik, tahap kedua ini adalah saat menulis. Nah, di mana di dalam saat menulis ini siswa itu kita tekankan untuk tidak boleh takut untuk menulis. Nah, pokoknya apa yang ada di dalam pikiran dia, apa yang ada di perasaan dia, boleh ditulis apapun itu. Nah, jangan takut salah. Ini di dalam tahap saat menulis. Nah, di mana nanti siswa itu dapat menulis kasar. Nah, menulis konsep utama dan menekankan pada perkembangan isi. Nah, di tahap ini siswa itu karena boleh menulis apapun tanpa memikirkan kesalahan, boleh nanti siswa itu banyak coretan lah atau kesalahan tanda baca. Nah, itu silakan. Nanti pokoknya di dalam tahap saat menulis ini lebih ditekankan pada isi, bukan lebih mendepankan pada tanda baca. Nah, jadi saat menulis ini siswa itu dapat mengembangkan isi apa yang akan dikembangkan. Nah, gagasan apa yang akan dia kembangkan. Nah, di paragraf 1 itu apa, 2 apa, 3 apa. Ya, ini adanya di tahap saat menulis. Nah, kemudian ada tahap pasca menulis. Pasca menulis ini mempunyai 3 langkah, yaitu yang pertama ada tahap merevisi atau mengubah. Nah, setelah nanti siswa itu saat menulis, karena tadi kan menulisnya siswa itu tidak boleh takut salah. Nah, kemudian nanti di tahap merevisi atau mengubah ini mereka bisa merevisi atau mengubah kesalahan yang ada saat menulis. Nah, di mana aktivitasnya itu adalah siswa dapat membaca ulang tulisan kasar. Nah, kemudian menyempurnakan tulisan kasar dalam proses menulis dan merevisi atau mengubah bagian yang mendapat balikan dari kelompok menulis. Nah, jadi di sini siswa itu dari kegiatan membaca,
membaca tulisan kasar, itu dia dapat menentukan mana sih yang harus ditambahkan, mana sih yang harus dikurangi, atau mana sih yang harus dibuang, dan mana sih yang harus diganti. Nah, kemudian tahap mengedit. Nah, nanti kalau hasilnya sudah oke, kemudian tahap mengedit ini kita lebih menekankan pada tanda baca. Nah, di mana aktivitasnya adalah mengambil jarak dari tulisan, mengoreksi awal dengan menandai kesalahan dan mengoreksi kesalahan. Nah, jadi untuk mengedit ini siswa itu lebih ditekankan pada membaca kembali hasil revisi, kemudian nanti dia perbaiki tanda baca mana yang salah. Nah, sebelumnya kegiatan menulis ini siswa harus diberi pengalaman terlebih dahulu atau diberi pengetahuan tentang tanda baca. Nah, kalau siswa itu punya pengalaman tanda baca, maka untuk kegiatan menulis pun tidak akan bingung. Nah, karena dia sudah tahu mana letakkan titik di mana dan koma itu di mana. Ini ada di dalam tahap mengedit. Dan tahap selanjutnya ada menyajikan atau mempublikasikan tulisan. Nah, di mana di tahap ini siswa mempublikasikan tulisan mereka, dan menyempurnakan dengan membaca pendapat dan komentar yang diberikan teman atau siswa lain. Nah, orang tua dan komunitas mereka sebagai penulis. Nah, jadi untuk kegiatan menulis ini siswa itu bukan hanya sekedar menulis, kemudian memberikan hasil tulisannya kepada guru. Nah, kemudian dapat nilai dari guru. Nah, tidak seperti itu ya. Tetapi untuk kegiatan pembelajaran menulis yang sebenarnya adalah tahap yang terakhir, yaitu dipublikasikan. Nah, jadi tidak hanya cukup siswa menulis dapat nilai saja, tapi bagaimana si siswa itu bisa menyampaikan hasil tulisannya kepada teman-temannya, kepada guru, kepada orang lain. Nah, baik, cukup sekian. Baik, saya selaku moderator berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah melihat dan menyimak video presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.